Terima kasih yang mulia Pak Doni Adi Kuncoro ya. Pak Doni selaku PPK CT 401 sampai 416 16 paket pekerjaan. Apakah ini multi years kontrak semuanya? Ya, betul. Multi years kontrak. Apakah ini jalur kereta api baru dari yang belum ada menjadi ada kereta api di Makassar ini? Betul. Yang belum ada pun ya, sampai Ya. 2012. 2018 sampai 2022. Multi years pertama memang 2018 sampai 2020. Ya. Nah, terkait dengan proses pengadaan lahan yang agak lambat sehingga ada perpanjangan sampai 2020. Memang saya bukan orang Makassar Pak Doni, tapi coba kasih gambaran kami kerumitan di lapangan itu seperti apa membuat rel baru itu. Ya, jadi memang jalur kereta yang akan kita bangun itu kan berawal dari trase yang sudah ditetapkan. Dari trase itu kan nanti ada dokumen perencanaan terkait dengan pengadaan lahan juga. Nah, jadi dari pengadaan lahan ini juga kami terus terang terkendala terkait dengan prosesnya ya. Artinya memang sudah kami lakukan dan itu sudah di-pressure juga oleh teman-teman konsulen desa dan sudah disosialisasikan ke warga dan memang di 2018 itu kami terkendala tersebut. Nah itu terkait dengan lahan. Sementara terkait dengan teknis juga daerah dari Maros sampai dengan Baru itu kan banyak strukturnya yang terkait dengan masalah empang maupun sawah dan segala macam. Itu yang memang secara konstruksi harus kita teliti benar biar nantinya kemudian itu tidak atau masalah. Ada sawah, empang itu milik masyarakat juga waktu itu Ya, masih. Itu dibebaskan dulu gitu ya. Dibebaskan dulu. Oke. Nah, kemudian kami hanya memastikan ini Pak, dan masih dalam dakwaan juga tertulis Pak Ahmad Apandi ini paket 409 dan 414. Yang pastinya seperti apa Pak? Pembagian paket waktu Bapak tinggalkan waktu itu. Jadi memang di 2019 1 sampai dengan 16 itu saya masih berkontrak semua. Oke. Kemudian di 2020 Januari memang dibagi dua Pak. Yang 1 sampai dengan 9 oleh Pak Ari Wibowo dan 10 sampai dengan 16 oleh Pak Ahmad Apandi. Oke. Jadi terkait dengan paket CT 409 ini tidak ada kaitannya dengan terdakwa. Tidak ada Pak. Clear ya? CT 4010 jadinya 410 ya, sampai dengan CT 416. Oke. Nah, kemudian apakah semua paket itu dikerjakan perusahaan Pak Dion? Tidak semuanya Tidak. Pak Dios. Yang dalam perkara ini 414 itu yang perusahaan Pak Dion ya? Ya. Oke. Nah, kemudian pada saat di Januari 2021 saudara diganti ya? Ya, Ini semua dengan SK, semua dengan SK. pemberhentian dan pengangkatan. Betul. Berarti Januari 2021 terdakwa diangkat sebagai PPK. Betul. Ya. Itu biasa Pak? Atau lazim ada pergantian di tengah jalan seperti itu? Ya, memang udah ini Pak. Pernah beberapa yang tahu juga biasa artinya tetap di akhir tahun pergantian, di akhir tahun anggaran. Bukan karena ada masalah ya dalam proses perjalanan paketnya, pembangunannya? Ya, mungkin itu dari kebijakan pimpinan saya. Oh, Nggak tahu oke. bagaimana, Pak. Nah, terkait tadi saksi sebut pimpinan, siapa yang pihak yang berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan PPK? Kalau yang sesuai SK itu kepala balai satu harga. Siapa kepala balai saat itu? 2021 saya diganti dengan Pak Apandi, kepala balai yang ada itu Pak Jumadi pertama. Setelah itu? Pak Jumadi, setelah itu pengetahuan saya ya karena saya waktu itu sudah dipindah ke yang
Jumardi mendapat promosi dan digantikan oleh Pak Amanagapa. Ya, Amanagapa ya. Dalam proses penyelesaian paket CT 410 sampai dengan 416 itu PPK-nya terdakwa dan kepala balainya Amanagapa. Begitu ya? Ya, mungkin sampai dengan Desember 2022. Ya. Oke. Nah, kemudian ini BAP saksi yang 10C tadi ya. Ada memberikan uang sebesar 15 juta kepada terdakwa dari Januari 2019 sampai dengan Desember 2020. Selama 2 tahun itu dengan total 360 juta. Kami mau pastikan dari mana sumbernya. Ya, artinya sumber itu memang dari rekan juga, dari salah satunya Pak Dion. Oke, Pak Dion itu ya. Nah, kemudian untuk apa sih uang itu? Jadi memang posisi terdakwa ini kan waktu itu 2019-2020 sebagai PPK pengadaan. Oke. Ya, karena kami secara konstruksi itu kan terus berjalan, jadi memang pengadaan ini ada terkendala di lapangan gitu kan. Dan artinya saya memberikan ke terdakwa itu untuk bantuan operasional pengadaannya di lapangan. Oh, itulah tadi pembebasan sawah, empang dan sebagainya tadi itu. Ya. Nah, kemudian itu bagaimana teknisnya 15 juta tadi? Melalui siapa? Apa langsung? Ya, jadi memang 15 ini tadi sudah kami sampaikan juga dari Ganjar ke Pandi. Oh, oke. Dan melalui Ganjar ke Apandi ya. Baik. Bagaimana penggunaannya? Apakah saksi tahu setelah itu? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Baik. Nah, kemudian selama menjabat PPK ya, setelah itu kan saksi diganti ya. Apakah saksi mengetahui ada paket yang mangkrak dari 1 sampai 16 tadi? Tidak tahu. CT 415? Ya. Nggak tahu ya. Nah, kemudian sepengetahuan saksi lah ya. Akhirnya CT 401 sampai dengan 416 itu selesai dan bisa beroperasi saat ini. Pengetahuan saya ya memang selesai, dan kalau tidak salah di bulan Maret atau April itu diresmikan. Oke, jadi sudah bisa naik kereta api dari Maros ke Pangkep ke Baru. Nah, kemudian dalam setiap kontrak antara PPK dengan penyedia, apakah lazim dilakukan adendum? Memang adendum itu biasa dilakukan, Pak, karena terkait dengan tadi misalnya kita perencanaan memang sudah ada di tersebut kan akan diaplikasikan di lapangan, dan memang kondisi di lapangan itu harus dicek kembali. Ketika dicek kembali ternyata mungkin ada beberapa yang harus berubah, ya itulah dilakukan adendum. Selain itu, terkait waktu pengerjaan, seharusnya bulan sekian selesai, belum ini diperpanjang, apakah itu wajar? Ya, memang kita ada memungkinkan untuk adendum. Oh, itu dimungkinkan ya? Untuk identifikasi yang besar. Oke. Pada intinya pekerjaan itu harus selesai begitu ya? Betul. Nah, kemudian terkait tadi yang saksi gambarkan ya, situasi dan kondisi di lapangan, apakah itu didukung dengan anggaran PPK yang cukup untuk melaksanakan semua kegiatan 16 paket ini? Ya, terkait dengan operasional yang tadi juga kami sampaikan, artinya terkait dengan honor, kami juga banyak honor juga beberapa di lapangan, dan survei-survei di lapangan memang secara IPA atau anggaran memang terus terang belum mencukupi. Oh. Makanya kemudian dibantu oleh para kontraktor pemenang lelang. Ya. Sebagian besar itu digunakan untuk operasional di lapangan. Ya, operasional. Baik. Nah, kemudian
Tadi saudara saksi mengakui ya ada penerimaan dari kontraktor. Kapan itu? Sebelum lelang atau sesudah lelang itu? Ada pemenangnya? Sesudah kontrak. Oh. Jadi tidak ada pembicaraan komitmen fee di awal, persentase atau nilai sejumlah uang seperti itu? Tidak ada. Kemudian bagaimana saksi atau kontraktor mengukur berapa yang harus diberi gitu, jumlah atau nilainya? Itu juga mungkin tergantung itu ya, operasional kami di lapangan yang biayanya cukup tinggi juga. Kontraktor yang memahami juga kondisi di lapangan ya. Baik. Terakhir Pak Doni, terkait dengan kewenangan saksi ya selaku PPK, apakah PPK mempunyai kewenangan untuk menentukan perusahaan pemenang lelang? Untuk menentukan ya secara khusus sebenarnya tidak bisa. Tidak ada ya. Baik. Terima kasih Pak Doni. Ke Pak Edi Purnomo. Pak Edi, Ketua Pokja ya. Pak Hardo anggota, Pak Budi anggota. Baik. Pokja lelang ini apakah dia bersifat permanen atau ad hoc dibentuk ketika ada lelang? Berdasarkan SK dari Kepala Biro Pengadaan ketika ada permohonan tender dari BPK. Oh, baru dibentuk Pokja ya. Oke. Nah, dalam kedudukan strukturnya, apakah Pokja ini bawahan PPK? Tidak, Pak. Terus bagaimana PPK, jadi sejajar ya, Betul. bisa memberikan arahan atau perintah kepada Pokja untuk memenangkan satu perusahaan tertentu? Bahwa BPK menyampaikan arahan dari Pak Kabal. Nah, misalnya terdakwa ini tadi kan bertemu di hotel apa tadi? Maros tadi ya kan? Itu dipahamilah sebagai arahan, gitu ya. Nah, dalam kapasitas apa seorang PPK? Kan sejajar tadi Pak, bukan atasan bawahan ini. Betul. Gitu tadi ya. Betul. Oke. Oh, disampaikan terdakwa itu arahan dari kepala balai saat itu ya. Jelas berarti ya. Nah, kemudian sebelumnya Pak Edi kenal dengan Pak Afandi, sering bertemu atau apa? Kenal tapi kalau sering bertemu tidak. Oh, beda ini ya. Tidak. Direktor apa istilahnya? Unit ya, beda unit kerja masing-masing beda ya. Baik. Sebelumnya pada saat pertemuan di Hotel Maros tadi, Pak Di udah kenal dengan Pak Diong? Pak Edi? Saya tidak kenal, tapi kan sering evaluasi, jadi kita tahunya di dokumen penawar itu bahwa Pak Dion itu direktur Istana Beragung. Oke ya. Hanya sebatas itu ya. Pada situ. Khusus untuk CT 501 ini apakah pernah bertemu sebelumnya begitu? Belum pernah bertemu. Nah, kemudian bertemu pun tidak ya, apalagi bicara komitmen fee dan sebagainya ya. Tidak ada ya? Tidak. Oke. Nah, kan sepemahaman kami ya Pak, proses lelang itu bukannya online melalui LPSE ya? Betul, Pak. Semuanya lewat SPSE, Pak. Iya kan? Betul. Antara Pokja itu kan tidak bertemu lagi dengan kontraktor ya? Izin ada satu ruang bertemu itu di pembuktian kualifikasi, Pak. Ya, terakhir lah itu kan pembuktian gitu ya. Betul, Pak. Artinya dari proses awal itu kan upload dokumen ya, seperti itu kan, ajukan penawaran dan sebagainya ya, Semuanya ada sistem, Pak. by system ya. Betul, Pak. Apakah Pak Edi bisa mempengaruhi sistem itu? Saya tidak punya kewenangan ataupun kekuatan untuk mempengaruhi sistem, Ya. karena kan itu independen SPSE. Betul, independen itu ya. Nah, kemudian dalam prosesnya Pak, kalau tadi kan saya dengar ya istilah ada plotting, PPK dan sebagainya.
Pernah tidak Pak terjadi satu perusahaan sudah di plotting ternyata tidak menang lelang? Pernah ada juga di paket-paket lain. Mungkin terjadi seperti itu kan, bisa saja. Kalau gitu sebenarnya Pak Edi, apa syarat mutlak untuk kontraktor ini bisa memenangkan lelang? Syarat mutlak itu ya mereka harus penawarannya sebaik mungkin sesuai dengan yang bersyaratkan di dokumen pembelian, dan untuk penawaran dia menawar dengan harga yang rendah. Sistem gugur berarti. Sistem gugur harga rendah Pak, untuk sekarang. Yang terendah yang menang. Betul. Nah, bagaimana kemudian seperti tanya Pak Jaksa tadi, harga terendah dikaitkan dengan kualitas pekerjaan. Bagaimana korelasinya itu Pak? Kalau seperti itu? Baik, izin Bapak, kalau di peraturan LKPP itu selama penawaran itu tidak di bawah dari 80% APS dari penawaran itu, maka tidak dilakukan evaluasi berlanjut. Oh, ada aturan seperti itu juga ya. Tidak boleh lebih kecil dari 80%. Kalau di bawah 80% dari nilai total APS, kita lakukan evaluasi berlanjut. Baik. Nah, dalam proses pralelang ya, lelang dan setelah lelang paskanya, apakah biasa atau lazim PPK dengan Pokja ini berkoordinasi? Izin Bapak, biasanya kita berkoordinasi itu ketika persiapan review. Oh, ada review. Review terkait dengan kelengkapan dokumen persiapan Bapak. Oke. Kalau sudah tender, proses tender itu ya by sistem semua Bapak. Oh, oke. Jadi kalau PPK tadi juga mengupload dokumennya ke sistem. PPK mengupload dokumen persiapan pengadaan Bapak di sistem sebelum pengumuman. Oh, spektek apa segala macam begitu ya? Betul Bapak. Oke. KAK ya istilah itu. KAK DED ya istilahnya ya. Baik. Pak Edi di BAP 20 ini saksi tadi menerangkan menerima 125 juta dari terdakwa ya, Afandi. Saksi tahu uang itu dari siapa sumbernya? Tahunya dari pemenang. Pemenang yang CT 501 ini. Betul. Oke. Berarti tahu ya. Kemudian nah itu sesudah menang lelang ya? Jauh Pak. Oh. Setelah kontrak kalau tidak salah. Selalu begitu ya. Artinya sudah tahu pemenang lelang, ada kontrak, kemudian baru ada itu ya. Baru PPK datang ke Pokja gitu. Oke. Kalau gitu apa karena 125 juta itu perusahaan Pak Dion tadi menang lelang? Tidak Bapak, karena kan dokumen lengkap dan penawarannya paling rendah. Iya. By sistem. Karena uangnya juga baru lama setelah Betul. lelang selesai ya. Betul Bapak. Nah, kemudian sebelumnya ada pembicaraan dengan Pak Afandi, nanti dapat 125 juta gitu, ada nggak? Tidak pernah Bapak. Nggak pernah ya? Tidak pernah. Jadi kita juga tidak pernah meminta berapapun fee-nya gitu. Betul Pak. Nggak ada omongan ya? Tidak pernah ada omongan sebelumnya. Berapa persentase atau jumlah nilainya? Betul Pak. Tidak ada ya. Baik. Kemudian di BAP 30 saksi ada pengembalian nih. Di barang bukti penuntut umum BB nomor 987 sampai dengan 994, 60 juta, 25 juta, 50 juta dan 80 juta. Total 215 juta. Apakah itu termasuk 125 juta yang dari terdakwa? Tidak Bapak, itu paket-paket lain Bapak. Oh ya, 125 juta ini? Yang 25 juta itu dari 501, tapi kalau yang lain-lain itu dari paket-paket yang lain Bapak. Oh, Salah jadi satunya Jawa Tengah. 25 juta sudah dikembalikan. Sudah Bapak. Yang 100? Yang 100 itu paket Jawa Tengah Bapak. Bukan. Kan Bapak 125 tadi terima dari terdakwa. 25 Bapak kembalikan ke rekening penampungan. Yang 100? Yang 100 saya bagikan ke anggota Pokja yang lain Bapak. Oh, oke. Jadi masing-masing mereka yang kembalikan. Betul Bapak. Oke. Masing-masing. 4 orang tadi nih Pak ya? Total ada 7 orang Bapak. 7 orang Pokja ya. Betul Bapak. Ini sudah mengembalikan. Pak Ardo ya tadi ya? Sudah kembalikan Pak Ardo? Yang ini? Semuanya sudah Bapak. Oh, semua sudah? Sudah ada slipnya.
semuanya sudah Oh iya. dikembalikan, Bapak. Ya terlalu tebal ini, ada ribuan BB penuntut umum. Nanti kami carilah. Ada ya tapi ya? Ada Bapak. Ya, berarti 125 juta ini sudah dikembalikan. Sudah. Ya. Sudah. Dari kami cukup yang mulia, itu aja. Ya. Cukup. Ya. Oke. Saya ingat dari terdakwa apa ada pertanyaan?